bergerak maju, bahkan jika langkahmu kecil sekalipun. Selamat pagi. Pagi, semangat pagi. Mohon izin, Bapak Guru dan teman-teman semua, perkenalkan nama saya Devi Vander Uziel dari kelas 10B. Di sini saya akan presentasikan materi bab 4, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Tepatnya analisis unit 2 dan unit 3. Materi di unit 2 dan unit 3 akan berhubungan loh, maka dari itu teman-teman perlu simak dan pahami materi yang akan saya sampaikan. Kita masuk ke unit 2, NKRI dan Kedaulatan Wilayah. Wilayah Indonesia menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 merupakan satu kesatuan, yang artinya wilayah Indonesia bukan hanya sekedar tanah yang terlihat di peta, tetapi juga laut, udara, dan sumber daya alam yang terdapat di dalamnya. Hal ini penting karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas. Wilayah Indonesia mencakup seluruh unsur darat, laut, dan udara sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya, batas wilayah negara. Batas wilayah negara terdapat pada pasal 2 ayat 1 Kemendagri nomor 78 tahun 2012. Batas wilayah negara dibuat agar suatu negara dapat memiliki kejelasan wilayah kekuasaan. Tanpa adanya batas wilayah dapat terjadi satu, konflik sengketa. Sengketa wilayah ini akan kita bahas di unit selanjutnya, yaitu unit ketiga, yang terjadi antara negara tercinta kita yaitu Indonesia dengan negara lain. Yang kedua, konflik dengan negara lain. Contohnya, jika ada dua daerah yang tidak memiliki batas wilayah yang jelas, maka terjadi perebutan sumber daya alam ataupun sebagainya. Selanjutnya, pentingnya wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan memiliki arti vital dan strategis. Wilayah perbatasan menjadi bagian penting karena berkaitan dengan satu, pertahanan dan keamanan negara, yaitu menjaga kedaulatan negara dan mencegah pelanggaran wilayah. Yang kedua, sosial, yaitu interaksi masyarakat perbatasan. Yang ketiga, ekonomi, yaitu perdagangan antar wilayah. Dan yang keempat, budaya, yaitu menjaga identitas budaya. Mari kita lanjut ke unit 3. Unit 3, sengketa batas wilayah. Yang kumaksud tadi adalah antara Indonesia dan Malaysia. Dasar hukum yang digunakan selama proses sengketa. Yang pertama, Konvensi Belanda-Inggris 1891 mengatur batas awal wilayah. Yang kedua, kesepakatan pada tahun 1915 penegasan batas wilayah di Kalimantan. Yang ketiga, Konvensi 1928 pengaturan lanjutan batas wilayah. Yang keempat, MOU 1973 dan pengaturan lanjutan 1974 sampai 1975 kerjasama antara Indonesia dan Malaysia. Yang kelima, Joint Survey pada tahun 2002 penegasan batas wilayah secara teknis di lapangan. Selanjutnya, konsep hukum yang paling penting selama proses sengketa. Yang pertama, Iuti Possidentis Juris, yang artinya negara baru mewarisi wilayah dari penjajah. Dalam hal ini Indonesia dari Belanda dan Malaysia dari Inggris. Yang kedua, Pacta Tertilis Nec Nocen dan Nec Prosen, artinya perjanjian tidak mengikat pihak yang tidak ikut dalam perjanjian. Selanjutnya, faktor penyebab. Yang pertama, warisan budaya di masa kolonial. Yang kedua, perbedaan penafsiran perjanjian lama. Yang ketiga, keterlibatan negara penjajah. Dalam hal ini adalah Belanda dan Inggris. Selanjutnya, cara penyelesaian. Yang pertama, diplomasi dan perjanjian demokrasi. Yang kedua, pembentukan komite bersama atau Joint Boundary Committee. Dan yang ketiga, mengacu pada hukum internasional. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.